Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, sudah lama nggak bahas Bitcoin. Jadi pada video kali ini kita bahas sedikit tentang Bitcoin. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini baru saja keluar dari zona sideways-nya. Itu di kisaran area kurang lebih ya. Yang batas bawah itu ada di 22.300, itu yang batas bawahnya. Kemudian yang batas atasnya itu di kisaran area 24.000, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan harga mampu tutup ke bawah. Dan ini kalau di zoom ini harga sedikit terkoreksi ke atas, cuman akankah nanti mampu masuk ke zona sideways-nya kembali atau tidak, nanti kita perhatikan dulu minggu ini. Cuman hati-hati karena ini juga mendekati zona demand yang ada di bawah dan belum mampu masuk ke area tersebut. Kalaupun nanti harga turun ke bawah itu di kisaran zona demand ini, ada potensi nanti adanya reaksi sebelum harga melanjutkan ke bawah di kisaran area kurang lebihnya di 19.000, kurang lebih di kisaran area tersebut. Cuman yang perlu diperhatikan untuk resistennya itu yang paling atas itu ada di 24.000, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kita kasih warna merah aja. Untuk resistennya ada di sini kurang lebih 24.000. Kemudian di yang resisten yang kedua itu di kisaran area 22.500, kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian untuk support perhatikan di kisaran area kurang lebih ya, di kisaran area 21.500 kurang lebih, kisaran area 21.500. Oke, ini sempat reject. Kemudian untuk support yang selanjutnya itu ada di kisaran area 20.300 kalau dibulatkan. Oke, di kisaran area tersebut, cuman batas maksimal untuk penurunan kurang lebih itu di kisaran area 19.000. Jadi referensinya kalau teman-teman pengen referensi ini sebenarnya opsinya adalah penjualan. Cuman hati-hati karena ini bukan untuk trade 3-4 hari bahkan seminggu. Ini kemungkinan lebih dari 1 minggu, perkiraan antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Jadi perhatikan aja nanti kalau misalkan harga kembali ke atas di kisaran 22.500 sampai dengan 23.000, akankah ada reject ke bawah atau tidak. Kalaupun misalkan ada reject ke bawah, cari area penjualan di bawahnya kurang lebih 22.500, baru trade ini dibuka untuk short atau penjualan. Cuman perhatikan dulu akankah ini nanti breakout atau tidak untuk zona demand-nya. Kalau misalkan break, ini untuk stop loss-nya nanti bisa dimajukan. Cuman untuk target maksimal adalah di 19.000. Cuman referensinya kalau misalkan dibuka ini, hati-hati stop loss-nya ini masih lebar. Jadi pikirkan baik-baik karena Bitcoin sendiri ini bukan untuk di trade harian. Jadi lebih mengarah ke antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Jadi pikirkan baik-baik. Oke, referensinya tentunya adalah sell. Cuman jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Ingat sekali lagi, tunggu koreksi ke atas itu mendekati kurang lebih di kisaran area ini ada zona supply kecil. Pastikan aja di kisaran area tersebut. Kalau mampu reject ini baru trade bisa dibuka. Cuman kalau break ke atas, abaikan, tunggu sedekat mungkin di kisaran area 24.000 dengan risiko stop loss nanti kurang lebih ada di kisaran area 24.700, kurang lebih di kisaran area tersebut. Ini risk to rewardnya juga lumayan kecil kalau misalkan nanti break ke atas. Jadi stop loss ada di 24.700, area entry pastikan kurang lebih di sedekat mungkin atau di bawahnya 24.000, baru ini bisa nanti dimaksimalkan untuk targetnya, kurang lebih seperti ini untuk skenario yang kedua. Jadi kita fokus dulu di skenario yang pertama. Kalau misalkan dikasih label, itu batas stop loss maksimal adalah di 24.200 kurang lebih kalau kita bulatkan.
itu di kisaran area tersebut jangan sampai lebih di atasnya 24.200 untuk batas stop loss. Kemudian untuk area entry sell atau penjualan atau short, pastikan terlebih dahulu kalau misalkan terkoreksi ke atas zona supply ini tidak sampai break ke atas, itu baru nanti cari konfirmasi pembalikan arahnya, baru trade ini dibuka di kisaran di bawahnya 22.500, kurang lebih di kisaran area tersebut, dengan targetnya itu TP1 bisa di 20.300 untuk target yang pertama, dan target yang kedua adalah 19.000. Oke, ini untuk yang referensi yang pertama. Kemudian untuk referensi yang kedua itu kalau misalkan zona supply ini di break, ini abaikan aja, tapi kita tunggu sedekat mungkin dengan resisten yang ada di atas di 24.000. Akankah nanti reject atau tidak? Kalau misalkan reject, cari konfirmasi pembalikan arahnya, baru trade ini dibuka dengan maksimal. Itu TP1 itu tentunya ada di kisaran area 22.500 kurang lebihnya. Untuk TP2 bisa dimaksimalkan di kurang lebih di 20.300 kurang lebihnya. Cuman hati-hati karena ini bukan untuk trade harian, jadi pikirkan baik-baik. Oke, kalau misalkan dikasih label untuk BTC USD atau Bitcoin, ini untuk stop lossnya ada di 24.700 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemudian area entry cari di bawahnya 24.000, di bawahnya 24.000 baru trade ini bisa dibuka, dengan catatan cari konfirmasi pembalikan arah yang valid. Oke, untuk yang kedua TP1 22.500, TP2 bebas bisa pilih di 21.500 atau pentokin sekalian di kurang lebih di kisaran area 20.300 kurang lebih. Oke, ini untuk referensinya, jadi pikirkan baik-baik. Ini bukan untuk trade harian, ini lebih mengarah ke swing antara perkiraan 2 minggu sampai dengan 1 bulan kurang lebih. Jadi pikirkan baik-baik. Oke, mungkin sedikit pandangan untuk Bitcoin itu aja. Jadi sekali lagi, jadikan ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, resiko tanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.